Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Bro Indonesia 1, channel yang menghargai perbedaan di dalam persatuan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim di Indonesia sebesar 250% lebih. Mantap. Asik kan? Asik. Salut gue ini sama Pak Presiden kita ini. Mantap Pak. Dengan dinaikannya gaji hakim ini, Pak Prabowo berharap para hakim dapat menegakkan hukum seadil-adilnya. Hukum ditegakkan tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas. Ya elah, harapan Pak Prabowo juga keren, asik. Patut kita dukung harapan Pak Prabowo ini. Tapi sayangnya Pak Prabowo tidak berpikir. Mungkin berpikir, tapi tidak meletakkan pikirnya itu 50% ke pikiran positif, 50% ke pikiran negatif. Kenapa? Karena selama 10 tahun periode rezim pemerintahan yang kemarin itu banyak sekali oknum-oknum dunia peradilan, baik di kejaksaan, di kehakiman, di kepolisian, di KPK, di ketentaraan itu, TNI, itu otaknya sudah dicuci oleh oligarki hitam. Mindset mereka itu sudah dijejali dengan pikiran nafsu dan materi. Ini yang susah dihilangkan. Karena apa? Banyak sekali para penegak keadilan ini menjadi abdi, jongos, budak, kacung dari oligarki hitam yang dengan seenaknya menyuap, memberi fasilitas kepada aparat penegak hukum untuk memenangkan, membacking kasus-kasus mereka. Ini yang Pak Prabowo tidak antisipasi. Karena menurut gua ketika gaji para hakim dinaikkan, ini akan terjadi hukum ekonomi di dunia mafia peradilan. Kenapa? Karena harga vonis hakim juga pasti akan naik. Harga palu hakim pasti akan naik. Jangan heran ke depan, bukan hanya di kolong tempat tidur hakim itu nanti akan ditemukan duit ratusan miliar. Bahkan di celana sempak hakim tuh nanti akan diketemukan uang itu. Di kolong lemari, di kolong dipan itu akan banyak diketemukan uang-uang sogok, uang-uang korupsi yang lebih besar. Karena itulah hukum ekonomi dunia mafia peradilan. Nah, harapan gua, Pak Prabowo juga mewanti-wanti atau mengancam apabila setelah kenaikan gaji hakim ini terus ada hakim yang melanggar atau dengan sengaja mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, kepalanya dipenggal Pak. Bapak harus beri ancaman itu. Karena gue pesimis Pak. 10 tahun itu otak mereka udah dicuci itu. Susah menghilangkannya Pak. Kebiasaan menyembah, kebiasaan manut, kebiasaan nurut, itu susah Pak. Yang ada di otak, pikiran kepala mereka itu hanya duit, materi, duit. Semakin duit besar, semakin kebutuhannya besar.
Kebutuhan yang enggak nongol nanti itu, Pak. Oke, gitu aja, Bro. Kita salut dengan Pak Prabowo yang memperhatikan gaji hakim, dengan harapan para hakim dapat bertindak adil, tidak pandang bulu. Itu harapan Pak Presiden dan harapan kita. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, menegakkan hukum seadil-adilnya, terutama menjerat para koruptor, merampas aset milik harta para koruptor, dapat berjalan dengan lancar. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.